Oke, Anies nih sedang bersedih belakangan ini. Pak Anies. Pak Anies, kemarin-kemarin kan dia merasa sebentar. yakin. Pak Anies kok sedih? Surveinya tertinggi Jakarta. Iya, kan survei itu kan pilihan publik. Pak Ahok juga surveinya pilihan publik. Kita nggak ngomong soal pilihan publik ya, pilihan penguasa ya. Iya, tapi kan menunya kan disiapin sama penguasa. Oh ya percuma. Kita suka nasi goreng. Kalau nggak ada menu. Kalau ketika di menunya ada nasi goreng, menu di luar. Begitu masuk restorannya, ternyata kok cuman ada bakso, itu pun bakso tanpa tikus. kuah. Pak Anies bersedih karena Lagi bersedih karena kayak naga-naganya nih ya. Indikasinya kan dia kemarin sudah dideklarasi sama PKS berdampingan dengan Sohibul Iman. Iya. Kayaknya PKS tuh mau balik badan. Waduh. Jadi PKS akan gabung ke Kim. Jadinya kan Kim Plus. Tadinya Kim doang, sekarang Kim Jong Un. Bukan, maksudnya Kim itu Koalisi Indonesia Maju. Iya, maksudnya itu ya. Kalau PKS masuk jadi Kim Pes dong. Kim dan PKS maksudnya. Iya. Kalau benar misalnya ini kan baru asumsi kita kan, PKS meninggalkan Pak Anies gimana dong? Nggak ada. Ya nggak ada. Dorong. PKB juga naga-naganya begitu. Karena kemarin sudah dikunjungi oleh Gus Kaisang. Ya. Dengan sarung yang aneh itu. Sekarang jadi Gus ya? Gus. Oh, bapaknya Kiai? Iya. Kan kalau Gus tuh anak Kiai biasanya. Iya, Gus itu kalau di Nahdlatul Ulama biasanya itu disebut sebagai seorang anak kiai yang punya pesantren. Oh, Kali ini mungkin Gusnya bukan Gus yang itu mungkin ya. Oh, Gus yang lain. Gusnya Cah bagus lah ya. Cah bagus, maksudnya anak ganteng lah. Gitu. Iya. Anak ganteng yang kepengen banget jadi gubernur. Anak ganteng pengen banget jadi gubernur kalau bisa. Karena kemarin udah terucap loh dari Kaisangnya itu, mau Anies mau Ridwan Kamil, saya siap melayani. Ya, tapi kan itu kan biasanya ya. Kalau kita ikutin track dari bapaknya yang kakaknya juga. Itu sebetulnya omongannya nggak gitu. Iya. Intinya dia kebalikannya. Anies kan udah nggak punya peluang nih. Jadi dia tantang. Dia udah nggak punya peluang. Dia nantang orang yang nggak ada di gelanggang. Iya, kan gitu kan. Kalau ada di gelanggang ya jadi, tapi karena nggak ada di gelanggang dia tantang. Nah, bentar lagi Pak Ganjar juga ditantang itu. Ganjar pun kalau mau di DKI akan saya lawan. Ya kan udah 2 periode nggak boleh. Iya kan gitu. Nah jadi sekarang itu Pak Anies lagi agak bersedih. Ada kemungkinan PKS tidak jadi dukung. Kalau itu terjadi kok. Apalagi kata PKS kan ketika dulu dideklarasi, Pak Anies disiapkan waktu 40 hari. Dikasih waktu 40 hari untuk cari dukungan tambahan. Karena kan kursi PKS nggak cukup. Iya. Untuk cari dukungan tambahan agar bisa memajukan Anies Sohibul Iman. Nah sekarang ternyata Anies nggak bisa menarik partai lain untuk itu. Berarti kalau misalnya Pak Anies nggak ikut, PDI juga mungkin. Ya PDI juga kurang kalau sendirian. Akhirnya bisa jadi lawan otak kosong loh. Kotak kosong maksud gua. Iya kan sama aja. Otak kosong lawan otak Gua khawatir itu. Kosong dong. Kebayang nggak untuk pertama kalinya di Jakarta dengan penduduk 9 juta ini dengan parpol yang lengkap, ya parpol lengkap kan, yang ada di Jakarta itu. Kecuali partai yang ada di Aceh kan semua partai ada di Jakarta. Sampai kandidatnya cuma satu pasang. Gue sih nggak yakin lawan kota kosong ya. Kan bisa ada calon independen. Nah ini calon disebut dengan calon boneka. Calon independen. Lu calon apa? Independen. Ya, calon apa istilahnya? Calon boneka. Wah, lu ngeledek bapaknya. Enggak. Dulu maksudnya fenomenanya sama. Dulu waktu di kejadian dibuat calon-calonan. Calon-calonan. Sekarang sudah diverifikasi tuh sama KPU. Ada pasangan calon independen namanya siapa? Dharma siapa? Palengkun gitu ya. Itu sudah diverifikasi. Mungkin calon ini yang akan mendampingi calon beneran. Jadi pura-pura bertarung lah. Ini kayak Matador, ya. Lawannya anak kambing. Tapi gitu. Tetap dikasih muka kayak sapi, banteng gitu. Tanduk palsu, galak. Yang sebenarnya kambingnya itu kambingnya dia, gitu kan? Iya. Jadi, kambingnya udah ngerti, udah paham dia. Iya, tiap hari dikasih makan apa gitu, akan kayak gitu. Jadi lo kalau masuk TPS pasti bingung.
Gue pilih siapa ya? Pilih independen kayak gitu. Independen pertama kita nggak terlalu kenal juga. Yang kedua ini beneran, gitu loh. Kalau sampai kejadian kok seperti itu, lawannya lawan-lawanan, ya bukan lawan beneran. Sementara gubernur atau wakil gubernurnya wakil-wakilan, diadu itu kalau menang-menangan. Oh iya, bohong-bohongan. Bohong-bohongan. Kita juga dianggap rakyat bohong-bohongan. Bohongan. Suara kita Suara bohong-bohongan. Suara bohongan juga. Dan itu akan membuat kok yang gue khawatirin adalah partisipasi publik untuk Melorot. ke TPS itu akan sangat melorot. Oh dia nggak peduli. Emang peduli? Wah, ekonomi melorot aja nggak peduli, apalagi Iya. cuma pemilih melorot. Kalau celana melorot agak peduli. Karena harus dinaikin ya. Ya, Sarung melorot harus dinaikin. Kalau yang peduli biasanya burungnya kecil. Kalau burungnya gede, dia malah dipelorot-pelorotin. Disengaja. Ini artinya ada indikasi Pilgub Jakarta ini akan lawan kota kosong atau lawan-lawanan. Iya, jadi nanti pemilu-pemiluan. Terus kampanyenya. Kampanye-kampanyean. Iya kan? Jadi programnya program-programan. Iya. Tapi APBN-nya beneran. Itu dia. Dari masuk Itu APBN dia. masuk Masalahnya sih. Duit pajaknya beneran. duit pajaknya beneran. Kita bayar beneran. Sebagai warga Jaksel, sekali lagi. Iya. Sedih dong. Nah itu dia. Kenapa di era yang katanya demokrasi ini kita tidak bisa memilih orang yang mampu? Kan gini bro. Bukan dimampu-mampukan. Kalau lo bertarung sama orang beneran, katakanlah lo di dalam pertarungan di tinju gitu ya, dia memang Lawan seimbang. lawan yang seimbang, kan ada peluang kalah. Oh. Gimana agar peluang kalah lo nggak ada? Yaitu dengan Iya, menciptakan ciptakan lawan bohong-bohongan. atau kalau perlu nggak ada lawannya. Kalau nggak, ya. Ya kan gitu kan? Dia bertinju sendirian, cuma ada wasit, nggak ada lawannya. Oh. Wah, tuh, aduh kena, gitu kan? Kenain diri sendiri. Jadi lo bayangin ketika pas akhir pertandingan, kan biasanya wasit, gitu kan, pegang satu, ini sini nggak ada lawannya nih. Nggak ada lawannya. Dan pemenangnya Pemenangnya adalah wah, goyang-goyang dia. Cium sampai Sujud syukur. lompat Lompat. koprol. Wah, Iya. sana sini sana. Penontonnya 3. Jadi buat dia mungkin penonton 3 nggak masalah. Yang penting TV gambar disebar sebanyak-banyaknya. Pakai sabuk emas kan, jadi juara gitu. Terus dia salaman sama bayangan kan, nggak ada kan? Ayo salaman dengan lawan, nggak ada kan? Ini terus terang sebagai, ya ini bisa jadi terjadi di provinsi lain. Tapi untuk di Jakarta ini menyedihkan. Akan terjadi pertama kali kalau sampai lawan kotak kosong. Pertama kali Jakarta pemilunya pemiluan. Itu tapi sah sesuai Sesuai undang-undang. KPU. Ini kan sekarang kan undang-undang kan ya, lah pasti undang-undang yang nggak bisa diakalin Oh bro. iya, kan custom Itu ya. sebetulnya mencontoh kemarin kan waktu di Solo. Juga gitu di Solo. Oh, zaman wali kota. Wali kota nggak ada lawan, diciptakanlah lawan Iya. gitu lah. Yang katanya tukang jahit itu ya. Ya lawan bohong-bohongan itu akhirnya terpilih. Wah ini kan pilihan rakyat ya. Iyalah. Iya. Ini jadi kita ini nanti kita masuk yang mana kok? Kita pilih otak kosong tadi. Kita warga Jakarta. Jadinya ketika ini kita jadi peduli. Ini kita suara warga Jakarta nih. Ya tapi mau gimana ya? Gue juga bingung lah. Kita harus gimana? Kalau lawan kota kosong enak kan? Kita pasti akan berkampanye buat kota kosong. Iya. Oh ya jelas. Iya. Karena kita memilih kota kosong. Iya ketimbang otak kosong. Iya. Daripada otak-otak. Makanan kan? Misalnya gitu. Tapi kalau lawan bohong-bohongan, lo bingung. Ini. Iya. Lo bingung. Kalau Ngapain? gini, kalau lawannya bohong-bohongan, Hah? kita kampanye untuk untuk lawan yang bohong-bohongan ini. Harus menang. Cuman yakin ini semua pilkada ini khususnya di Jakarta ini selesai di TPS. Yakin dengan kemarin tuh, dengan Pilpres kemarin. Nah kalau Pilpres kemarin kan kenapa ada supporting misalnya bantuan aparat? Karena lawannya beneran. Oh iya. Kalau sekarang kalau lawannya bohong-bohongan kan lo nggak perlu pakai support gituan. Iya, udah pasti menang lah gitu ya. Tidur aja. Iya. Kampanye juga kalau sempet doang. Iya, kalau misalnya warga Jakarta ada berapa? 9 juta. Yang milih cuma 100.000 orang. Yang lainnya nggak peduli. Tapi yakin nih, balik lagi kandidat nih. Siapa sih kandidatnya kira-kira? Yang nggak tahu katanya kan ada. Kalau dari Kim siapa? Dari Kim Pak RK.
Oh, yang inisialnya R itu ya? Iya, Pak RK. Erwin. R. R? Inisial R kan? Erwin mah kemarin pembawa acara. Pak Ridwan Kamil. Ya. Pak Ridwan Kamil OTW Jakarta, mau jadi gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta. Yakin tuh? Ya karena di Jawa Barat kan sudah ada Pak Deddy Mulyadi. Enggak yakin tuh Bobotoh masuk Jakarta. Iya. Nah, pertanyaannya gitu. Gimana pada dengan saat Persija? RK Pak Ridwan Kamil nanti jadi gubernur dan Persija lawan Persib, dia dukung berpihak siapa? di mana? Itu yang paling pusing. Anak bola pasti kecewa. Bobotoh sama The Jack Mania. Itu kan kayak musuh Iya, bebuyutan. ini akan jadi masalah tersendiri. Iya. Yakin nih Pak Ridwan Kamil. Mungkin itu ketakutannya. Karena kandidatnya ini punya potensi juga kalah lah kalau lawan beneran ya. Kalau lawan beneran. Maka dibuat. Karena kan surveinya Pak Ridwan Kamil itu masih 9% kalau nggak salah. Dibanding Pak Anies yang 29%, Pak Ahok 20%. Nah, gimana caranya mengalahkan dua orang ini? Penggal potensinya agar jangan maju. Apalagi kalau misalnya ya Pak Anies nggak maju, yang maju itu misalnya calon dari PDI plus misalnya nggak tahu PKB atau PKS nekat ya. Jebret gitu, wah itu ngeri mereka. Kalau itu agak menarik. Tapi kan persoalannya apakah PKB berani? Apakah PKS mau? Iya. PKS kan karena kabarnya ya, ini kan isu belum bisa kita konfirmasi. Mereka ditawarin 3 menteri. Oh iya. Partai manapun yang mau gabung Kim untuk Pilkada Jakarta ditawari 3 menteri. Oh, minimal dua menteri 1 wamen lah gitu. Iya, ya, atau 3-3-nya wamen kan nggak tahu kan. Ya iya. Bisa jadi gara-gara itu nanti wamen akan banyak banget. Setiap menteri wamennya 10. Iya, kayak Menteri Keuangan sekarang wamennya ada 2 atau 3. Iya, gitu. Kan nggak ada aturan, dia bisa aja banyak-banyakin hanya demi memenangkan. Apakah mungkin kok kredibilitas sebuah kota seperti Jakarta itu hanya ditukar dengan 3 menteri, sudah partai ini sudah. Ya tapi mau gimana? Ini kan soal ketakutan. Kalau misalnya gini ya, Bro. Pak Ahok dibiarkan maju. Katakanlah gabung sama PKS gitu loh. Anies atau Pak Ahok jadi gubernur, wakilnya dari PKS, atau sebaliknya Pak Anies jadi cagup, wakilnya dari PDI gitu. Ini kan seru, lawan beneran. Pertandingan yang kita semua pengen lihat nih. Asik. Jangan pengecut dong. Kalau berani kayak gitu dong. Jadi kalau toh menang, dia menang berwibawa. Oh, dia nggak penting wibawa. Oh, udah nggak mau lagi ya. Sekarang gini deh. Ini adanya Wibowo aja nggak dipentingin. Oh iya ya. Wibawa udah nggak ada ini ya. Iya. Itu siapa tuh namanya anak Jaksel juga, Anda Wibawa ya namanya. Itu aja udah nggak digubris ya sama Blok S. Iya. Kok kita balik lagi Blok S ya? Sekarang gini, kalau isunya partai apapun yang mau gabung dengan Kim sehingga Kim plus itu akan ditawarin 3 menteri. Iya. Gimana kalau gini? Coba PDI tawarin. Nggak usah ikutan, misalnya PDI kalau mau gabung saja sama Kim Plus, ditawari 1 wapres. Berarti nggak? Itu udah tuh, udah pasti menang. Tapi memang sih targetnya kalau gue baca ya, bener PDI ini pengen kayak diisolasi gitu loh, pengen dikurung agar nggak bisa bergerak di wilayah-wilayah yang dia nggak bisa mencalonkan sendiri. Itu beneran ditinggal sendirian. Iya, tapi gini lah maksud gua. Oke lah, politik itu kan segala sesuatu untuk mencapai kekuasaan. Katanya orang gitu. Tapi menurut gua, politik pun perlu yang namanya jati diri, perlu namanya etika ya. Etika, perlu namanya tadi itu wibawa ya. Walaupun Wibowo udah nggak didengar lagi, wibawa. Kalau mereka udah mengabaikan itu semua, artinya kita lihat cuma deretan pengecut yang punya kekuasaan. Paham maksud gue? Kalau mereka berani ya mereka pasti akan. Ya udah, ayo kasih peluang. Anies, siapa lagi? Ahok, siapa lagi? Iya. Dari PKI siapa? Ayo tanding, jebret. Iya. Jadi menangnya tuh menang enak makan, terhormat. Iya, benar. Tapi ya mereka mana peduli dengan namanya kata-kata terhormat. Iya. Mereka hanya peduli dengan misalnya ya kekuasaan. Apalagi denger-denger ya. Iya. Ini kan isu di sosmed bahwa inisial R. Erwin itu tadi, itu hanya akan jadi gelantungannya Kaisang menuju DKI karena pada saat setelah terpilih dia akan naik menjadi menteri dan Kaisang lah menjadi gubernur. Kalau tadi tuh yang partai baru dapat 3 menteri, gubernur nanti naik jadi menteri lagi, itu nanti jumlah menteri berapa ya? Ya kalau mau 102 sih boleh sih. Banyak banget itu. Kalau rapat kabinet kayak kampanye saking banyaknya. Lawan kota kosong. Lawan kota kosong.